Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kan pertemuan pertama kita. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Andi Putra, dosen Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Nah, mata kuliah kita adalah PIU, Psikologi Industri dan Organisasi. Kita ada 14 kali pertemuan. Nah, nanti dalam mencapai capaian pembelajarannya seperti ini. Yang pertama adalah ini yang harus kita capai nanti di akhir perkuliahan kita, yaitu mahasiswa mampu menganalisis berbagai kasus dengan menggunakan konsep dan teori dalam setting PIU sehingga dapat menyusun pemecahan masalah yang efektif berdasarkan konsep PIU. Nah, sebelum ke sini kita harus mencapai dulu kompetensi yang akan diharapkan. Yang pertama untuk pertemuan pertama itu yaitu adalah memahami teori dasar PIU. Nah, karena PIU, Psikologi Industri dan Organisasi, I-nya ada di sini, O-nya ada di sini. Jadi pertemuan ke-7 ya, atau capaian kita yang ke-7 sama kompetensi yang ke-7 dan kompetensi ke-14 itu adalah yang industri ada di 7, yang 14 ada di organisasi. Nah, itu nanti akan tercapai apabila kita pada pertemuan pertama ini adalah memahami teori dasar psikologi industri dan organisasi. Nah, indikatornya teman-teman nanti akan tahu dan bisa membuat mind map ranah PIU. Jadi yang mind map ranah PIU. Nah, sekarang kita kembali ke slide yang tadi. Ada seorang ahli filosofi yang mengatakan bahwa ya, asking is thinking, bahwa bertanya itu adalah proses berpikir. Jadi kalau saya bertanya, saya proses berpikir, menstimulasi teman-teman untuk berpikir. Teman-teman bertanya kepada saya, teman-teman itu aslinya berpikir. Jadi kalau mahasiswa itu tidak tanya, justru tidak berpikir, kan gitu. Jadi sekarang saya gantian saya bertanya nih, apa beda mesin dengan manusia? Ada bisa jawab? Apa bedanya mesin dengan manusia? Mesin alatnya Pak, manusia operasional. Mesin alatnya, manusia operatornya. Yang lain? Mas Agung? Mesin terprogram Pak, kalau manusia itu insting. Mesin terprogram, kalau manusia insting. Yang lain? Mungkin mesin itu diciptakan oleh manusia. Mesin diciptakan oleh manusia. Kalau satu individu itu bergerak dengan dirinya sendiri. Kalau individu bergerak dengan motif dengan dirinya sendiri. Ya. Satu lagi, ada? Iya, mesin itu pastinya digerakkan manusia. Jadi kalau manusia mau bergerak pasti dia juga akan berpikir terlebih dahulu. Kalau mesin digerakkan oleh manusia, sementara manusia punya free will, Iya. keinginan sendiri, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat memang seperti ini perbedaannya manusia dengan mesin. Kenapa dikatakan mengelola manusia lebih sulit daripada mengelola mesin? Kalau mesin itu linear, input, proses, output, linear. Jadi harus ada input dulu, berproses, baru muncul outputnya. Contoh misalnya laptop. Ini Mbak siapa? Mbak Rizka. Laptopnya Mbak Rizka. Kalau tidak saya colokkan, tak cabut colokannya, maka tidak akan nggak nyala. Berarti inputnya di situ. Ketika dinyalakan, dicolokin di sini, tapi dipencet tombolnya on, tidak bereaksi, berarti ada proses di situ. Karena inputnya, sumbernya listrik sudah ditancepin. Iya. Tapi kalau sudah ditancepin, tidak nyala, berarti prosesornya yang ada di sini yang bermasalah. Gitu. Jadi ketika tidak muncul output, kita masih bisa melihat inputnya kah yang bermasalah atau prosesnya kah yang bermasalah. Mudah sebenarnya. Karena linear. Begitu ada satu yang bermasalah, berarti proses sebelumnya yang kemudian bermasalah. Tapi kalau di sini kita manusia, kita punya sesuatu yang tidak linear. Belum tentu saling mempengaruhi. Belum tentu berakibat sebab akibat seperti ini linear. Manusia punya kognitif, pemikiran, punya afektif, perasaan, punya konatif, tindakan kita. Apakah perkiraan kita kognitif ini ketika digabungkan dengan afektif sama dengan konatif? Belum tentu. Belum tentu.
Bisakah perilaku manusia ditentukan salah satunya saja? Kemungkinan bisa. Bisa. Misalnya Sedih. sedih bisa apa? Oh, Oke, sedih itu kognitif, afektif, konatif. sedih itu afektif. Afektif saja, bisa afektif saja. Tapi bisa konatif juga ketika sedih terus kemudian menangis. Afektif, konatif. Tapi bisa ketiga-tiganya. Ketika mengingat sesuatu, Oh iya. Overthinking. nah, overthinking, atau kemudian dia ingat masa lalunya, kognitif, memori, afektif dia rasa sedih, konatif menangis. Tapi belum tentu kemudian kognitif ditambah afektif sama dengan konatif, belum tentu. Artinya masing-masing ini bisa berdiri sendiri, bisa mereka bergabung. Jadi ketika ada orang menangis, apakah ini, apakah ini, apakah ini, belum tentu. Tapi kalau laptop tadi tidak nyala, bisa kita runut nih. Tapi kalau manusia sedang hang, bermasalah, stres, apakah ini, apakah ini, apakah ini, ataukah gabungan ketiganya? Kita belum tentu tahu. Ya, ini makanya dikatakan mengelola manusia itu lebih sulit daripada mengelola mesin. Jadi HRD sebenarnya harusnya kerja gede, karena ini lebih ya, lebih kompleks, lebih rumit. Ya Mas Agus. Di sini mudah, kerusakan ada di mana, tapi di sini rusak orang nggak tahu kita. Nah inilah salah satu topik yang akan kita bahas, kenapa kita butuh psikologi di dalam industri maupun organisasi. Nah kalau kemudian kita lihat, inilah sebenarnya I tadi kan sebelum semester sebelum ujian tengah semester kita belajar tentang I ini lebih banyak ke MSDM. Nah I kita, industri kita itu yang lebih banyak kepada FSDM. Ada 4 pilar ini: perencanaan, penempatan, pengembangan, hubungan industrial. Jadi teman-teman HRD suatu perusahaan itu pekerjaannya cuma 4 ini, tapi 4 ini kompleks. Dan ini urutan ini: perencanaan, penempatan, pengembangan, hubungan industrial. Nah perencanaan ini penyusunan sistem, job desk, rekrutmen, itu mulai dari awal, nyusun dari awal. Kemudian setelah ada perencanaan sistem yang bagus, masuk kepada penempatan. Kita udah dapat nih caranya, sistemnya, SOP-nya. Terus kemudian ayo kita cari bagaimana kita melakukan penempatan dari perencanaan itu. Ada seleksi, evaluasi kompetensi, ada karir path di sini. Setelah kita dapat orang nih dan kemudian ada sistem wadahnya di sana, baru kita kembangin dengan cara apa? Training and development, assignment, remunerasi, penggajian, itu masuk di sini. Ya, kalau TNA masuk di sini, training and development di sini. Nah, begitu udah dikembangin sesuai dengan kompetensinya, sudah ada wadahnya, sudah ada orangnya, dikembangin, kita bicarakan di sini. Hubungan industrial. Apa itu? Mulai dari perjanjian kerja bersama, kontrak kerja. Nah, kontrak itu tidak hanya secara legal, tetapi kontrak itu juga merupakan kontrak psikologis. Kalau kontrak legal itu hanya berupa Anda digaji berapa lama, ketika ada apa-apa, kemudian bagaimana proses hukumnya, bagaimana hak dan kewajibannya. Tapi kalau kontrak psikologis itu lebih ditawarkan kepada pekerja. Anda mau bekerja di sini 5 tahun ke depan mau jadi apa? Saya mau jadi manajer nih, saya mau jadi 10 tahun ke depan mau jadi direktur nih. Kalau begitu apa yang Anda lakukan? Itu harus dikontrak itu. Nanti ketika dia sebelum 5 tahun kok sudah mulai motivasi yang menurun, sudah mulai performance yang jelek, kita ingatkan lagi dalam kontrak itu. Dan ini hanya ada di negara barat. Di Indonesia belum ada kontrak psikologis. Ya, kita sendiri belum, di Indonesia belum mengadopsi ini. Padahal itu bagus. Itu kontrak psikologis masuk ke hubungan industrial di sini. Karena itu nanti akan berkaitan dengan di sini, motivasi di sini. Ada perjanjian kerja bersama, ada employee relation, kemudian ada pensiun, gitu ya. Persiapan pensiun juga perlu dipersiapkan nih, agar orang tidak post forward syndrome. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Penyesalan? Mungkin menyesal mengambil mata kuliah ini.
Satu pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya ingatkan lagi, ini nanti yang akan kita fokuskan belajar di sampai ujian tengah semester, yaitu tentang 4 pilar manajemen MSDM ini. Jadi mulai perencanaan, penempatan, pengembangan, dan hubungan industrial. Untuk RPS dan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi, juga evaluasi berapa persen untuk EAS, ETS, dan sebagainya, sudah saya unggah di Elita. Teman-teman mahasiswa silakan melihat di situ. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.